رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga nikmat disampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah masuk lewat dari 15 hari atau pertengahan dari bulan Ramadan. Dan 15 Ramadan atau 15 bagian kedua daripada bulan Ramadan ini lebih baik daripada 15 pertama dari bulan Ramadan. Mengapa? Karena 15 kedua dari bulan Ramadan di antara pada 10 hari terakhir, di sana ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, marilah di sisa-sisa Ramadan ini kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya dan juga Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin, bahwa orang yang berpuasa terbagi menjadi 3, yaitu puasanya orang umum, shaumul awam, puasanya orang khusus, dan puasanya khususil khusus, orang istimewa. Dan tentunya di 15 hari kedua ini harus ada peningkatan, karena bulan Ramadan adalah bulan perubahan. Kita harus meningkat. Kalau level puasa kita ada di level pertama, marilah kita tingkatkan masuk ke level kedua. Kalau sudah di level kedua, marilah kita tingkatkan masuk kepada level yang ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mati, dan kami berikan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Ayat di atas mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, bahwasanya setiap kita akan mati, atau setiap yang berjiwa pasti akan mati. Tidak ada yang kekal, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atasnya akan musnah, dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Juga Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya sesungguhnya perjalanan hidup kita itu adalah kumpulan hari-hari. Setiap hari kita lalui, maka tinggal tersisalah hari yang lain. Beliau mengatakan, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama madha yaumun madha ba'dah. Sesungguhnya kalian adalah hari-hari yang dikumpulkan. Setiap berlalu satu hari, maka tersisa hari yang lainnya. Dan sesungguhnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan bin Uyainah pernah bertanya kepada seseorang, berapa usia Anda sekarang? Orang itu menjawab 60 tahun. Imam Sufyan bin Uyainah kemudian mengatakan, berarti Anda sudah berjalan menuju Allah 60 tahun. Karena pada hakikatnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju Allah. 60 tahun, kalau usia kita 13 tahun atau usia kita 18 tahun atau yang lainnya, itu maknanya sudah selama itulah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan hidup kita ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Dan kapan kita meninggal, kapan ajal kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, karena masing-masing kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
kita harus mempersiapkan diri bekal yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Ali mengatakan irtahalatid dunya mudbiratun wartahalatil akhirah muqbilatun walikulli bununun fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya. Dunia itu berjalan meninggalkan kita dan kita berjalan menuju akhirat. Dan setiap masing-masing dunia dan akhirat itu ada pengikutnya. Imam Ali memberi nasihat, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Apa maksudnya anak-anak akhirat? Maksudnya adalah agar kita, orientasi kita, pikiran kita, waktu kita semuanya difokuskan untuk kehidupan akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang akan mati. Dan orang yang mati itu ada dua kondisi. Yang pertama, mati dalam kondisi baik yang disebut dengan husnul khotimah. Yang kedua, mati dalam kondisi buruk yang disebut dengan su'ul khotimah. Insya Allah nanti kita akan melihat apa ciri-ciri husnul khotimah dan apa ciri-ciri su'ul khotimah. Pertama, apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah adalah orang yang meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu 'abdan bi khairin ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu, idza aradallahu 'abdan bi khairin, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu baik, ista'malahu, maka Allah akan menjadikan dia beramal. Para sahabat bertanya, wa kaifa ista'malahu, bagaimana Allah menjadikan hamba itu beramal? Kata Rasulullah, yuwafiquhu ala amalis salih qabla mautih, maka Allah akan menjadikan orang itu senantiasa beramal soleh sebelum kematiannya. Jadi Allah jadikan orang itu berpindah dari satu amal soleh satu kepada amal soleh yang lainnya terus menerus dalam kehidupan sehari-harinya sampai ajal menjemput, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Maka orang yang meninggal dalam keadaan sedang beramal soleh, sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan husnul khotimah, orang yang meninggal dalam keadaan baik. Sebaliknya su'ul khotimah adalah orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapatkan di tengah masyarakat macam-macam ya, ada orang yang meninggal ketika dia sedang melakukan kemaksiatan. Ada yang sedang berzina meninggal, ada yang sedang mencuri meninggal, ada yang sedang berjudi meninggal, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa tanda-tanda husnul khotimah? Tanda-tanda husnul khotimah adalah yang pertama, siapa yang meninggal dan mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir ucapan di sini maksudnya detik-detik nyawa dicabut, itu kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat yang terakhir sebelum nyawanya diambil itu adalah la ilaha illallah. Dan Rasulullah memberi jaminan siapa yang mengucapkan itu maka dia masuk surga. Artinya seandainya ada orang kafir kemudian dia masuk Islam,
lalu setelah masuk Islam dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu Allah mengambil nyawanya, dia masuk surga meskipun dia belum beramal. Berdasarkan hadis ini, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu, maka penting bagi kita di sini mendampingi orang yang akan meninggal dunia supaya dia akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Maka ketika ada orang-orang terdekat kita, orang tua, ibu, ayah, adik, saudara, ya kerabat atau sahabat kita sedang sakit keras dan berada dalam detik-detik kematiannya, maka hendaknya kita senantiasa mendampinginya. Mendampingi untuk apa? Untuk mentalkinkan dia agar akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya dia masuk surga. Maka jangan sampai sedetik pun kita tinggalkan orang yang sedang nazak atau orang yang sedang sakaratul maut. Kalau kita capek, mungkin kita bisa ganti yang lain untuk mendampinginya. Terus kita bimbing agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Lalu bagaimana cara kita membimbing seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah? Maka di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah membisikkan, ya. Jadi ada dua cara, satu dengan suara pelan, yang kedua dengan suara keras. Yang pertama dengan membisikkan. Membisikkan itu berarti dengan suara pelan. Kita bisikkan di telinganya. Karena sesungguhnya orang yang sedang sakaratul maut itu dia sedang mengalami sebuah situasi yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Sebagaimana dijelaskan orang-orang yang nazak sakaratul maut itu, ciri-cirinya adalah dia senantiasa melihat ke atas. Dan disebutkan bahwasanya ketika malaikat akan datang itu, dan disebutkan bahwasanya ketika menjelang detik-detik kematiannya, dia melihat banyak malaikat yang ada di sekitarnya. Dan itu peristiwa yang belum pernah lihat, dia belum melihat dalam seumur hidupnya. Dan itu adalah situasi yang sangat sulit. Maka di sini yang membimbing orang untuk mengucapkan la ilaha illallah hendaknya memperhatikan situasi kondisi kejiwaan dari calon mayit ini. Maka dibimbing dengan ucapan pelan-pelan agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Kita bimbing, boleh kita dengan memanggil namanya, atau boleh juga kita dengan memberi janji. Contohnya, ayah ucapkan la ilaha illallah, ya. Ayah ucapkan la ilaha illallah. Atau dengan kita memberi janji, ayah ucapkan la ilaha illallah, nanti ayah masuk surga, ya. Atau kalau mungkin adik kita, ya, atau anak kita, ya, nak ucapkan la ilaha illallah, nanti kamu masuk surga. Jadi boleh kita memberikan janji dengan kata-kata nanti kamu masuk surga kalau mengucapkan la ilaha illallah. Dan cara mengucapkannya adalah dengan pelan-pelan. Jadi pertama kita ucapkan la ilaha illallah. Kita lihat respon dari si calon mayat tadi. Kita tunggu sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah stop di situ. Jangan diajak bicara lagi. Karena agar ucapan terakhirnya itu adalah la ilaha illallah. Jangan setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita tanya lagi, mau minum? Ya. Kalau dia jawab haus mau minum, kemudian dia menjawab minum, kemudian mati, maka kalimat terakhirnya adalah minum. Ya. Maka setelah dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, kita tunggu responnya, dan kita hendaknya yang ada di sekitar mayat tidak mengajak dia bicara apapun, supaya kalimat yang keluar terakhir itu adalah la ilaha illallah. Seandainya dia setelah selesai mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengucapkan aduh, berarti kalimat terakhirnya adalah aduh, maka harus kita bimbing lagi, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Kalau berhasil mengucapkan, kita tunggu, semoga mayat ini tidak berkata lagi, dan orang-orang sekitarnya juga tidak mengajaknya berbicara, sampai akhirnya nanti dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau akhirnya mengucapkan la ilaha illallah kemudian Allah mengambil nyawanya, ya, dia berarti berada dalam husnul khotimah. Maka di sini dibutuhkan kesabaran
daripada orang-orang yang menunggunya. Kemudian kalau yang calon mayit itu sudah tidak bisa berpikir lagi, karena orang sakit itu ada yang bisa berpikir, ada yang tidak bisa berpikir. Kalau tidak bisa berpikir lagi, maka langsung kita ucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata-kata ucapkanlah la ilaha illallah, tapi langsung la ilaha illallah. La ilaha illallah supaya mayit itu mengikuti. Tapi kalau dia masih bisa berpikir, kita bisa tambah kata-kata ucapkan la ilaha illallah. Ayah ucapkan la ilaha illallah, nanti ayah masuk surga. Itu kalau si sakit atau si orang sakaratul maut masih bisa berpikir. Kemudian diperbolehkan juga kita mengajak orang kafir untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya. Diperbolehkan kita mengajak orang kafir untuk mengucapkan la ilaha illallah. Pernah kejadian di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pembantu. Pembantunya ini anak kecil dari dari orang Yahudi. Kisah ini ada dalam kitab Adabul Mufrad. Sakit keras, anak ini sakit keras. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, dan ini bisa kita lihat betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang sakit anak kecil, tetap dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika menjenguk anak kecil ini, Rasulullah berkata, ucapkanlah la ilaha illallah, atau masuklah kamu ke dalam Islam. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka anak ini sebagaimana lazimnya anak-anak, kalau ditanya dan di sebelahnya ada orang tuanya, biasanya dia akan menolehkan wajahnya ke orang tuanya, seakan-akan dia minta pendapat kepada orang tuanya. Begitu juga dengan anak ini, ketika diajak untuk masuk Islam, dia menghadapkan wajahnya kepada orang tuanya. Maka kata orang tuanya berkata kepada anak-anak ini, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu gelar atau kunyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang anak ini kemudian mengucapkan atau masuk Islam, mengucapkan la ilaha atau masuk Islam. Maka Rasulullah kemudian bersabda, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Jadi boleh kita mengajak orang kafir itu untuk mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan syahadat. Kemudian yang kedua, itu tanda yang pertama. Tanda yang pertama dari husnul khotimah itu adalah di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Tanda yang kedua adalah orang yang meninggal dunia lalu di dahinya keluar keringat, itu berarti dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mautul mu'min bi arkil jabin, ya. Matinya seorang mukmin itu dengan keluarnya keringat di dahinya. Jadi dari dahinya di sini keluar keringat. Ya, mungkin di sini tim yang suka memandikan jenazah bisa melihat, ya, apakah di dahinya itu ada keringatnya atau tidak. Kalau ada keringatnya, insya Allah orang tersebut mati dalam kondisi husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, tanda dari husnul khotimah adalah siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abdullah bin Amru qala ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatil jum'ati illa waqahu Allahu minan nar, rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari api neraka. Hari Jumat bermakna dia meninggalnya dari Kamis ba'da maghrib, ya. Kalau dilihat dari kalender Masehi, karena hari Islam itu dimulai dari ba'da maghrib, ya. Berarti kalau hari Jumat berarti Kamis maghrib, mulai dari Kamis maghrib terus sampai hari Jumatnya menjelang maghrib itu namanya hari Jumat, ya. Atau malam Jumat berarti malam dari hari Jumat. Maka orang yang meninggal pada hari itu insya Allah dia husnul khotimah.
Kemudian termasuk yang husnul khotimah adalah orang yang meninggal di medan pertempuran, ya, mati syahid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kamu sekali-kali mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu dia telah mati, bal ahya, tetapi mereka masih hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Rabb mereka mendapatkan rizki. Kemudian yang berikutnya yang husnul khotimah itu adalah orang yang sakit taun, ya. Kemudian sakit perut. Kemudian orang yang mati tenggelam dan orang yang meninggal karena reruntuhan bangunan, ya. Itu disebut dengan syahid dunia, disebut dengan syahid dunia. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyuhada'u khamsah. Mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, ya, orang yang kena sakit taun. Al-mabtun, orang yang sakit perut, ya. Berarti perut itu kan ada usus, kemudian ada lambung, ya. Kemudian ada usus besar, usus kecil. Orang yang meninggal karena perut, mungkin ada orang meninggal karena kanker usus, ya, ada ususnya bermasalah atau asam lambung, ya. Dan seterusnya, pokoknya yang berkaitan dengan perut, maka dia meninggal karena sakit perut, dia matinya mati syahid. Wal gharaq, ya, orang meninggal karena tenggelam, naik kapal laut, perjalanan ke sebuah tempat, kemudian kapal lautnya tenggelam, atau naik pesawat, pesawatnya jatuh ke dalam lautan, maka dia mati dalam kondisi tenggelam. Atau dia berenang kemudian tenggelam dan meninggal, atau dia sedang menyeberangi sungai, ya, kemudian jatuh terpeleset meninggal dalam kondisi tenggelam, atau contoh-contoh yang lain. Maka siapa yang mati tenggelam, dia matinya mati syahid. Kemudian wasahibul hadam, orang yang meninggal karena reruntuhan bangunan. Jadi berada dalam sebuah tempat, tiba-tiba bangunan itu runtuh, yang menimpa seluruh orang yang ada di dalamnya dan semuanya meninggal, maka dia matinya mati syahid. Kemudian yang terakhir adalah wasyuhada'u fisabilillah, dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ralat tadi saya mengucapkan syahid di dunia, maksudnya di sini adalah syahid secara umum. Rasulullah mengatakan syahid secara umum itu ada 5. Yang pertama tadi al-mat'un, al-mabtun, al-gharaq, sahibul hadam, wa syuhada'u fisabilillah, dan orang yang meninggal di jalan Allah. Tentunya di sini ada perbedaan antara mati syahid dunia dengan mati syahid akhirat. Apa perbedaannya? Ada orang mati syahid, ada orang mati karena berperang di jalan Allah, mati syahid, dan di akhirat mendapatkan pahala. Ada orang di dunia di dunianya diperlakukan tidak sebagai orang mati syahid, tapi mendapat pahala. Ya. Ada juga orang meninggalnya mati syahid, tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala. Jadi orang yang mati syahid di jalan Allah, maka perlakuannya adalah tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan, dan di akhirat mendapatkan pahala. Tetapi yang mati seperti meninggal karena tenggelam, ya, meninggal karena runtuhan bangunan, dia disebut mati syahid, tapi perlakuan di dunia dia tetap dimandikan dan tetap disolatkan. Di akhirat dia mendapatkan pahala. Tapi ada juga orang meninggal di medan pertempuran, tapi dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berkhianat. Jadi setelah perang selesai, pertempuran selesai, ada ghanimah. Sebelum ghanimah itu dibagikan, dia sudah mencuri terlebih dahulu ghanimah tersebut. Dia ambil bagian dari ghanimah tersebut sebelum dibagikan. Dia sudah ambil terlebih dahulu. Nilep ghanimah, ngambil ghanimah. Maka orang ini di dunianya diperlakukan, ya, sebagai diperlakukan sebagai orang mati syahid, tapi di akhiratnya tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena dia telah mencuri ghanimah sebelum waktu pembagiannya. Ini adalah orang yang khianat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara ciri-ciri atau tanda-tanda husnul khotimah. Tentunya masih banyak lagi tanda-tanda yang lain. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa husnul khotimah?
Yang pertama tentunya dengan istiqomah ya. Surat Fatir surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian dia istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Jangan kamu takut maksudnya jangan takut menghadapi nanti setelah kematian adanya pertanyaan-pertanyaan, adanya yaumul mahsyar, adanya yaumul mizan, hari timbangan, adanya melewati sirat dan juga kedahsyatan akhirat lainnya. Jangan takut. Kemudian wala tahzanu, dan juga jangan sedih. Jangan sedih terhadap orang-orang yang kamu tinggalkan. Karena orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu dia menghadapi dua hal. Satu, takut nanti menghadapi akhirat, perjalanan akhirat. Yang kedua, sedih terhadap orang-orang yang ditinggalkan. Bagi seorang kepala keluarga, ketika dia akan meninggal, dia kadang berpikir, nanti anak saya bagaimana ekonominya, nanti istri saya bagaimana ya, dan seterusnya, kekhawatiran, kesedihan itu. Maka dihibur oleh malaikat, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan jannah yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara senantiasa kita melakukan amal soleh. Jadi Ibnul Qayyim pernah mengatakan, mengklasifikasikan siapakah orang yang amalannya paling baik. Maka dia mengatakan amalan yang paling baik itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang sangat berat. Pokoknya sesuatu yang dilakukan berat berarti dia orang yang beramal baik. Yang kedua mengatakan orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain itu adalah orang yang baik. Tetapi kemudian Ibnu Qayyim mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang berpindah dari satu amal kebaikan kepada amal kebaikan yang lain. Karena setiap amal itu ada kondisinya. Setiap amal itu ada kondisinya. Membaca Al-Quran baik, tetapi ketika datang tamu, apakah kita tetap membaca Al-Quran? Tentu saja tidak. Kita hentikan membaca Al-Quran lalu kita muliakan tamu itu. Jadi setiap amal ada kondisinya. Maka orang yang berpindah dari satu amal soleh kepada amal soleh yang lainnya dan terus dia lakukan, maka dia ini akan berada pada husnul khotimah, sebagaimana tadi sabda Rasulullah SAW, apabila Allah menghendaki seseorang itu berada dalam kebaikan, istakmalahu, maka Allah akan menjadikan dia beramal. Fa kaifa istakmalahu, bagaimana Allah menjadikan dia beramal? Yuwafiquhu ala amali soleh qoblal maut. Allah akan membimbingnya untuk senantiasa beramal soleh sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, cara kita bisa husnul khatimah adalah dengan berdoa. Tentunya dengan berdoa, di antara contohnya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berilah saya husnul khatimah. Atau ya Allah, berilah akhir dari amalan saya itu terakhirnya adalah kebaikan, atau yang semisal dengan itu. Sekarang kita akan masuk pada su'ul khotimah. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya definisi su'ul khotimah adalah orang yang meninggal dalam kondisi buruk, orang yang meninggal dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ciri-ciri dari su'ul khotimah adalah orang yang mati dalam kondisi kafir, orang yang mati dalam kondisi kafir atau kondisi musyrik. Dan kita lihat ada beberapa orang bahwa dia sudah masuk Islam, sudah lanjut usia, tapi kemudian dia keluar masuk agama yang lainnya. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Justru di akhir-akhir kehidupannya dia keluar dari Islam dan dia masuk agama yang lain. Maka kalau dia tidak bertaubat dan tidak kembali kepada Islam, dia akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dalam kondisi su'ul khotimah. Kemudian ciri dari su'ul khotimah adalah orang yang meninggal ketika melakukan dosa-dosa besar.
Termasuk su'ul khotimah di sini adalah orang yang meninggal dengan bunuh diri, ya. Orang yang meninggal dengan bunuh diri. Banyak orang-orang yang tidak memiliki dasar keimanan dan dasar agama karena tidak kuat menahan beban hidup, mereka kemudian bunuh diri. Dan kita dapatkan cerita ada orang terjun dari jembatan, ada orang meletakkan dirinya di atas rel kereta api sehingga tertabrak kereta api, ada yang loncat dari hotel, ya, 15 tingkat dan seterusnya. Banyak orang mengakhiri hidupnya karena merasa tidak bisa menanggung beban kehidupan yang sangat berat. Bahkan karena ketakutan itu bisa mengakibatkan seseorang bunuh diri dan membunuh orang lain. Mungkin kita pernah teringat kisah, ada 2 kisah, ya. Kisah yang pertama kisah sudah agak lama yang dilakukan oleh seorang ibu bersama 3 orang anaknya. Dan beberapa waktu yang lalu kisah yang sama terulang oleh orang yang berbeda, tapi jenis kelaminnya sama, seorang wanita. Di mana ada seorang ibu di daerah Bandung, dia melihat situasi masa depan itu tidak cerah. Mungkin dari sisi ekonominya, ya, dari sisi masa depannya, maka kemudian dia memilih anak-anaknya itu dibunuh. Jadi dia masih memiliki anak kecil, ya. Ada salah satunya yang anaknya itu kemudian dimasukkan ke toren air sampai meninggal, ya. Ada lagi yang dibekap dengan bantal sampai meninggal karena khawatir nanti anaknya itu tidak bisa hidup dengan layak melihat menurut perhitungan ibu tersebut. Maka 3 anak yang masih kecil-kecil balita itu dibunuh semua. Sampai akhirnya kemudian terakhir dia membunuh dirinya sendiri. Jadi dia membunuh 3 anaknya dan membunuh dirinya sendiri. Dan belakangan juga terjadi hal yang sama. Seorang ibu membunuh 2 anaknya, setelah anaknya terbunuh, dia membunuh dirinya sendiri. Karena apa? Karena khawatir terhadap masa depan anaknya. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak memiliki dasar keimanan. Maka siapa yang meninggal dalam kondisi bunuh diri, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah adalah tidak menunda-nunda beramal soleh. Tidak menunda-nunda beramal soleh. Dan barangkali sudah sampai pengetahuan kepada kita bahwasanya karakter Islam itu adalah bersegera, tidak menunda-nunda. Wasabiku wasari'u. Kemudian dalam ayat yang lain ulaika mereka adalah orang-orang yusari'una fil khairat, orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan di antara contoh orang yang bersegera melakukan kebaikan sebagaimana pernah disampaikan juga adalah bagaimana cepatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berinfak, ya, sebagaimana dalam sholat asar Rasulullah SAW pernah ingat masih memiliki harta di rumahnya, lalu dia pulang ke rumahnya dan segera dia suruh istrinya untuk membagikan harta tersebut karena beliau tidak ingin malam hari itu harta itu masih ada pada dirinya karena takut hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana juga Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam satu hari sudah melakukan 4 kebaikan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Suatu saat Abu Bakar pernah bertanya, siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, saya. Man asbaha minkum shaiman, siapa di antara kalian yang berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Man asbaha minkum, siapa di antara kalian yang mengunjungi orang sakit? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang memberi makan? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Dan siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Ini menunjukkan betapa bersegeranya para sahabat untuk melakukan amal kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dianugerahi Allah istiqomah. Maka di antara doa istiqomah itu adalah Allahumma rizukna al istiqomah. Ya Allah, berilah saya
istiqomah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hidup kita itu senantiasa beramal soleh, dari amal soleh yang satu kepada amal soleh yang berikutnya, sampai nanti kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.